Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Julian Hermanus Weno. Saya merupakan salah satu dosen program studi bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP di Universitas Patimura, Ambon, Provinsi Maluku. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya yang saya ampuh dari 3 semester terakhir ini, yakni mata kuliah Psikologi Pendidikan. Mata kuliah Psikologi Pendidikan ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini harus ditawar oleh seluruh mahasiswa dalam lingkup program studi bimbingan konseling. Mata kuliah ini merupakan suatu kajian mengenai psikologi pendidikan ya, yang melingkupi perkembangan dan pengalaman individu dalam pemahaman kemampuan dasar peserta didik serta permasalahan dan kesulitan belajarnya. Selain itu, kemampuan mahasiswa untuk memahami dan mempersiapkan kemampuan untuk mendiagnosa dan tindak lanjut dalam permasalahan peserta didik pada layanan bimbingan konseling. Capaian pembelajaran mata kuliah psikologi pendidikan ini yakni 1. Mampu mengenal dan memahami konsep dasar psikologi pendidikan dan perkembangan. 2. Mampu menganalisis teori-teori belajar dalam setting pendidikan dan layanan bimbingan konseling. 3. Mampu menerapkan kemampuan dasar peserta didik terkait proses belajar dalam setting pendidikan. 4. Mampu menganalisis permasalahan belajar konseli dengan setting psikologi pendidikan. Yang 5. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Metode dan teknik pengajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah pemaparan materi, diskusi interaktif, kemudian ada tutorial, juga pengaplikasian pengetahuan psikologi pendidikan di lingkup sekolah serta problem-based learning, dan adanya contextual instruction yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran orang dewasa. Kemudian, sistem penilaian yang saya terapkan di mata kuliah ini terdiri dari tugas 15%, kemudian partisipasi 10%, praktik 15%, UTS saya berikan 25%, dan UAS yakni 35%. Hasil penilaian ini akan disampaikan kepada mahasiswa secara transparan melalui penginputan di website Siakat Unpati, termasuk absensi kehadiran mahasiswa yang saya lakukan secara online di website kita, dan memberikan kesempatan remedial kepada mahasiswa yang mendapatkan nilai rendah atau belum tuntas tetapi dengan alasan yang masuk akal dan rasional, misalnya karena sakit atau karena kondisi penting dan tak terrelakan. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan pokok bahasan gaya belajar. Demikian deskripsi singkat dan proses pembelajaran untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan yang saya ampuh. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Oke, gimana kabar hari ini? Kayak kompak banget ya kalian ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, saya minta satu orang untuk doa. Silakan, siapa? Ya, Ode, silakan Ode. Sini Ode. Ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ode. Oke, seperti biasa saya akan menyampaikan, jadi ini pertemuan ke-14 ya. Pertemuan ke-14. Temanya soal gaya belajar, tapi kita sebelum masuk ke gaya materi, saya mau absen dulu ya ke siakat ya. Kita kan sekarang pakai siakat, jadi wajib. Jadi mohon ketua kelas konfirmasi kalau ada yang tidak hadir atau apa, silakan ya. Oke.
Nanda? Hadir, Pak. Oke, Jennifer. Ada yang merasa belum dipanggil namanya? Udah semua nama? Oke. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita. Tujuan saya mau sampaikan dulu, tujuan capaian pembelajaran kita di hari ini sesuai RPS kita ya di pertemuan 14 dengan materi gaya belajar itu adalah mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi gaya belajar dan kebiasaan belajar peserta didik. Oke? Itu tujuan kita. Artinya harapannya ke depan kalian sebagai guru BK bisa mengidentifikasi juga ya gaya belajarnya peserta didik kalian. Tetapi sebelum kalian bisa memahami gaya belajar orang lain, kalian juga bisa dong harus memahami gaya belajar kalian. Iya nggak sih? Iya. Oke, berarti kita lanjut. Sekarang kita mulai dari diri. Tadi saya udah bilang kan? Saya udah bilang bahwa sebelum kita melakukan atau mengidentifikasi gaya belajar, kita harus tahu atau mengidentifikasi dulu gaya belajar kita. Jadi mulai dari diri kita dulu dong. Oke? Nah, dalam refleksi atau mulai dari diri kita ini, saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kalian dapat menggambarkan atau menjelaskan gaya belajar yang menjadi andalan kalian hingga saat ini? Kemudian jawab juga, efektif nggak hingga saat ini? Baru nanti kita diskusi. Oke, pertama dulu, satu orang pertama dulu. Volunteer, saya mau ke depan. Oke, Iza, silakan Iza. Tulis dan nanti jelasin ya. Oke, dijelasin. Saya pribadi menggunakan gaya belajar yaitu visual dan auditory, di mana gaya belajar ini lebih memandang kepada penglihatan dan pendengaran saya. Kenapa saya menggunakan metode pembelajaran ini? Karena lebih mudah saya memahami atau menangkap sesuatu dari proses pembelajaran itu. Jadi saya lebih ke praktek dan auditorinya lebih ke mendengar. Podcast biasanya itu lebih cepat saya menangkap bagaimana pembelajaran itu. Kemudian kalau menurut saya itu sangat efektif bagi saya karena memuat perubahan yang sangat signifikan. Saya lebih cepat menangkap dengan gaya belajar itu, Pak. Oke. Nice ya. Mungkin ini hampir sama kayak saya ya. Saya juga visual, saya harus ngelihat dan cenderung saya juga mendengar gitu. Saya senang belajar dengar podcast gitu juga. Saya lebih cepat nangkap kalau auditory. Oke, tepuk tangan untuk Iza ya. Gaya belajarnya Iza gimana? Gaya belajarnya kalian? Berarti kalau Iza combine-nya auditory sama visual ya, hampir mirip sama saya. Tapi nanti kita lihat gaya-gaya belajar apa aja yang ada. Gitu ya. Oke, lanjut. Eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep kita masuk ke teorinya ya. Kita mengeksplor materi-materi soal gaya belajar dan akhirnya nanti ke kebiasaan belajar kita. Karena tujuan pembelajaran kita tadi mengidentifikasi gaya belajar dan kebiasaan belajar peserta didik. Bisa? Oke. Lanjut. Ini pengertian gaya belajar menurut si Miles dan kawan-kawan. Gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan suatu pendekatan belajar yang sesuai dengan kenyamanannya dia, sesuai dengan gayanya dia. Gitu ya? Bisa? Kemudian, Weiling ada pendapat lain lagi. Gaya belajar sebagai kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar. Sama ya kurang lebih. Memandang gaya belajar sebagai cara seorang dalam menerima ya, berinteraksi dan memandang lingkungannya. Nah, ini tiga aspek yang penting. Bagaimana kita menerima informasi dengan gaya kita dan berinteraksi dari hasil percakapan atau informasi yang kita terima dan memandang lingkungannya. Jadi perspektif dari teori yang kita pandang, bagaimana kita memandang dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kayak tadi, gaya belajar si Iza gimana gitu. Menurut Iza itu efektif. Tapi menurut Tia atau menurut Iva atau menurut Tri belum tentu efektif. Lanjut.
Ini adalah tipe-tipe gaya belajar yang sebenarnya Iva udah menyampaikan. Salah satunya, ada beberapa tipe yang utama gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual, gitu ya. Gaya belajar visual itu apa? Belajar dengan cara melihat. Sekarang ini kalian lagi melihat, gitu ya. Melihat dan mendengar, begitu ya. Tapi nanti ada motorik lagi. Sebenarnya tadi saya sudah libatkan. Tapi nanti kita lihat ya. Ini adalah gaya belajar visual ya. Lirikan ke atas bila berbicara dengan cepat, itu gayanya. Kalian pasti lirik ke atas tuh. Ya kan? Ya, ke atas ya. Berbicara dengan cepat pasti ya. Ini orang-orang yang gaya belajar visual. Bagi siswa yang bergaya belajar visual itu ciri-cirinya ya. Yang memegang peranan penting adalah mata penglihatannya dia, karena visual, melihat, gitu ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak keterbelakangan? Nah, itu cerita lain lagi, gitu ya. Itu dengan gaya belajar dia sendiri sesuai dengan keterbatasannya dia. Kalau memang dia nggak bisa visual, berarti dia bisa raba. Karena dia baca, dengan cara baca itu dia bisa melihat sebenarnya. Tapi kayak ngeraba itu lebih signifikan daripada mendengar, ya bisa. Itu gaya. Jadi cara dia melihat sesuatu dengan meraba. Gitu ya, secara fisik, gitu. Oke, anak yang punya gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti pembelajaran ini. Lihat ekspresi saya, bahagia nggak? Ya kan? Kalian akan cenderung ngelihat slide, tapi ngelihat juga saya, bagaimana saya mendrive kalian. Karena ketika ekspresi saya serius, ada penekanan, pasti kalian akan, oh iya itu, ini penting nih. Iya enggak? Ciri-ciri gaya belajar visual itu ada banyak macam ya. Berbicara agak cepat, mementingkan penampilan, tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat dari yang didengar. Jadi enak orang-orang visual itu cepat melihat daripada dia dengar. Jadi kayak apa ya? Dia harus ngelihat dulu sebelum dia harus lihat dulu baru dia percaya gitu ya. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual gimana? Sebagai guru BK, kalian harus tahu strategi ini. Kan kalian akan jadi guru BK kan? Nah, strategi ini gunakan materi visual seperti gambar, diagram, gitu ya. Kalau kita sekarang ini adalah pembelajaran orang dewasa. Beda kalau kita pembelajaran anak SD, SMK itu beda. Gitu. Jadi saya nggak harus pakai yang cantik-cantik juga. Karena ini adalah pembelajaran orang dewasa. Di mana kita ada diskusi, ada ceramah, ada timbal balik, ya, hanya berpatokan sama slide, misalnya gitu, ya. Oke, yang berikutnya gunakan warna untuk meng-highlight ya, kayak saya pakai warna gitu ya, lumayan lah ya, biar mengingat ada perbedaannya. Ajak anak untuk membaca buku berilustrasi, ya, kalau itu anak-anak. Gunakan multimedia, contoh komputer, video ya, kita udah pakai multimedia, ya. Ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya, gitu. Itu cara untuk mempermudah proses belajar visual. Oke, ini gaya belajar berikutnya. Gaya belajar auditory atau belajar dengan cara mendengar. Yang sudah disampaikan oleh Iza tadi bahwa Iza punya gaya belajar visual dan auditory. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak auditory dan visual dilakukan secara bersama? Ayo. Boleh, Pak. Boleh. Kenapa boleh? Karena kalau visual selain melihat tapi juga mendengar, kan orangnya bicara. Oke. Boleh. Ya karena emang boleh, gaya-gaya saya, ya gitu. Karena memang proses yang tadi ya, orang melihat dan juga mendengar. Kecuali dia ada keterbatasan. Oh, anak-anak keterbatasan. Gitu ya, disabel. Boleh? Sampai di sini paham? Oke. Ini ciri-cirinya, gayanya ya. Lirikan ke kiri ke kanan mendatar bila berbicara. Jadi ke kiri ke kanan mendatar kalau dia pada saat berbicara, itu orang-orang yang punya auditory, gaya belajar auditory. Berbicara sedang-sedang saja gitu ya, simple-simple aja, secukupnya, gitu ya. Anak yang mempunyai gaya belajar auditory dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan.
Jadi diskusi kayak tadi, diskusi verbal dia lebih nangkap, kalian lebih nangkap, gitu ya. Tinggal dipikir aja, kalian tuh tipe yang mana. Anak auditori dapat merencanakan makna yang disampaikan melalui tone suara, pitch, tinggi nada, kayak gini nih. Saya tekankan sekali lagi, kayak gaya belajarnya harus gini, gitu. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori itu adalah ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi. Oke? Kemudian dorong anak untuk membaca materi belajar dengan keras. Oke? Gunakan musik, diskusi ide dengan anak secara verbal. Jadi kalau kalian nggak bisa diskusi, anak malu gitu, kalian keluar gitu diskusi, duduk saat keluar bermain gitu ya. Orang Ambon bilang keluar bermain. Terus istirahat ya, istirahat terus diskusi gitu, pancing, nggak apa-apa, karena ini kan kalian mau ngeidentikan, karena kalian guru BK, ya, melihat gaya belajar untuk bisa dia punya prestasi, karena kalau gaya belajarnya baik, ya prestasinya juga baik tentunya, gitu ya. Izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar, jadi biar apa? Fokus, karena kan gerakan. Coba ngelihat, ada nggak? Ada. Coba lihat anak teman-teman kalian, ada. Mau tes tuh sudah grogi kan? Oke, gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam bacaan. Izinkan anak-anak untuk belajar sambil mendengar musik. Berikutnya, slide berikutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Oke, lihat nih faktor-faktor apa aja nih. Nah, menurut si Dun ya, pelopor di bidang gaya belajar yang telah menemukan banyak variabel ya, yang mempengaruhi gaya belajar siswa, diantaranya apa? Fisik, emosional, sosiologi, dan lingkungan. Sosiologi itu cara pandang normanya, kehidupan di sosialnya gitu ya. Kalau lingkungan ya pasti lingkungan sekitar gitu yang mempengaruhi. Kalau kita orang Ambon, gaya belajarnya kalau di pinggir pantai itu pasti karena bising itu visualnya harus lebih kuat. Ada sebagian orang lain paling baik menyelesaikan tugas belajarnya dengan berkelompok dengan yang lain, lebih memilih belajar sendiri karena dirasa lebih efektif. Ada yang masih sampai kayak gitu? Saya lebih memilih belajar sendiri daripada belajar kelompok. Ada Pak. Ada ya, itu faktor internal juga. Sedangkan menurut si David ya, dia bilang kayak belajar siswa dipengaruhi oleh apa? Tipe kepribadian. Tipe kepribadian macam-macam ya. Kalau di dalam teori, sanguinis, melankolis itu yang populer tuh. Melankolis, korelik ya. Perfect. Oke. Lanjut dengan faktor-faktor internalnya. Apa aja faktor-faktor internalnya? Kan tadi kita udah bilang tuh, ada faktor eksternal dan faktor Internal. Nah, faktor internalnya apa? Faktor jasmanianya. Jasmani. Makanya orang disabel juga punya faktor jasmani kan? Keterbatasan itu. Mendengar, nah itu juga harus diperhatikan sehingga gaya belajarnya juga berbeda. Kemudian ada faktor kelelahan ya, pasti. Ya. Kelelahan pada manusia walaupun susah dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam. Kelelahan jasmani dan kelelahan rohani atau psikisnya kita. Ya. Kelelahan jasmani terkait dengan menurun daya tahan tubuh. Pasti itu faktor-faktor secara internal yang mempengaruhi gaya belajar kalian. Soal kelelahan ini faktor eksternalnya, keluarga. Ya kan? Bentuk sosial yang paling kecil adalah keluarga. Di keluarga kita belajar soal norma, kita belajar soal etika, kita belajar soal agama, kita belajar soal banyak hal soal kehidupan, tata aturan. Nah, inilah pengaruh dalam keluarga. Ada faktor sekolah, ya. Makanya sekarang ini sekolah menjadi apa? Menjadi pusat perhatian ibu-ibu. Anak saya masuk di aliran sekolah mana nih, aduh bahaya nih gitu ya. Hati-hati, karena mereka memang sadar lingkungan sekolah itu juga turut membentuk gaya belajarnya mereka. Kemudian ada faktor masyarakat, ya lingkungan masyarakat, ya lebih luas lagi
faktornya, dampaknya. Karena nantinya kebudayanya, gitu ya. Orang Maluku gaya belajarnya gimana? Karena faktor demografi, faktor budaya, orang Jawa juga akan berbeda, gitu. Ya, ini lebih luas. Clear ya? Bisa? Oke. Ini pentingnya mengetahui gaya belajar. Ya, yang pertama, guru dengan mengetahui gaya belajar, peserta didiknya, guru bisa memilih metode mengajar yang tepat. Oke? Yang kedua, orang tua. Ya, bagi orang tua dengan mengetahui gaya belajar anaknya memungkinkan bagi mereka untuk menyediakan fasilitas belajar yang tepat dan benar dan melakukan kolaborasi dengan guru. Sekarang ini di sekolah penggerak gitu. Sekarang malah sekolah penggerak. Bayangkan, orang tua sudah terlibat kolaborasi. Orang tua datang kasih ajar gitu kayak muatan lokal, belajar. Orang tua yang jago menanam atau di pertanian, mereka bantu guru. Dan itu dalam proyek-proyek based learning gitu di sekolah penggerak. Dan itu bentuk gaya belajar yang sudah berkembang ya, beyond sekarang ini dengan bentuk kurikulum yang baru, gitu ya. Kemudian peserta didiknya, ya. Ketiga itu pentingnya bagi peserta didik dengan mengetahui gaya belajar sendiri, peserta didik bisa menciptakan suasana yang disenangi untuk belajar. Jelas. Dari awal saya udah bilang, sebelum kalian mengidentifikasi siswa kalian, nanti peserta didik kalian juga harus bisa dulu dong mengidentifikasi diri kalian, gaya belajar yang pas apa, yang nyaman apa, yang sesuai apa, gitu ya. Slide berikutnya akhirnya kita tahu bagaimana pentingnya kebiasaan belajar dan ciri-cirinya, ya. Jadi akhirnya kita tahu gaya belajar, akhirnya kita tahu nih kebiasaan belajar. Nah, kebiasaan belajar kita apa, itu harus kita tahu pentingnya, pengertiannya apa, ya. Yang pertama, kebiasaan belajar itu merupakan perilaku belajar yang terbentuk pada diri siswa bersamaan dengan proses belajar yang dilakukan karena siswa mempelajari dan mengamati dari lingkungan sekitar. Gitu ya. Itu pengertian dari kebiasaan belajar. Kemudian ciri-ciri kebiasaan belajarnya apa? Nah, kebiasaan yang baik, ya saya bagi tuh dari antara yang kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk, biasanya gitu. Lebih mudahnya gitu ya. Tapi ini adalah konteks nanti di sekolah bisa, di kuliah juga bisa. Yang baiknya apa? Melakukan studi secara teratur setiap harinya. Belajar. Hari ini saya belajar atau saya kerjakan apa? Teratur ya. Itu yang baik, mempersiapkan semua keperluan studi atau pembelajaran yang dibutuhkan. Ya, senantiasa hadir di kelas. Siapa yang hadir rajin gitu ya, absen, ya bagus. Walaupun saat duduk gitu nggak paham gitu, yang penting hadir. Karena saya yakin kalian hadir pasti ada aja yang kalian nyantol. Oke, ya ini kayaknya terakhir deh kayaknya. Sudah masuk di masa-masa terkait kebiasaan belajar ya. Akhirnya prokrastinasi akademik ya, salah satunya sering kita lakukan. Ya, pada siswa dan cara mengatasinya. Pendekatannya apa? Bagaimana pendekatannya sebagai guru BK? Itu yang menjadi refleksi kita. Untuk mengurangi prokrastinasi anak, program-program apa aja yang kalian lakukan. Nah ini nih yang akan kalian jawab terakhir. Ya, ada tabel nanti kalian tulis aksi nyata kalian sebagai guru BK apa. Nah akhir pembelajaran kita sebelum kita selesai, ini kayak tugas atau ya refleksi atau aksi nyata lah ya. Work, pekerjaan harian hari ini gitu ya. Nah ini apa nih? Rencana aksi nyata kalian dari program yang tadi itu, masalah-masalah yang tadi ya. Kalian sebagai guru BK nantinya kalian bikin apa nih ke depan? Planning, konseling apa, klasikal ke program apa ya, bahas soal prokrastinasi. Nah silakan ketik di situ ya, 1, 2, 3 orang aja tuh biar kita ngelihat ya. Satu deh yang bersedia, 3 orang ya. Sampai di sini siapa yang belum paham atau ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita masuk di aktivitas terakhir kita. Saya Pak. Oke, silakan. Alexa. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini sebenarnya pertanyaan saya berkaitan dengan
tes terakhir ini. Tapi saya tidak menduga hal itu. Oh, tidak menduga ya? Iya, Pak. Oke, saya juga nggak menduga. Pertanyaan saya itu tentang keilmuan bimbingan konseling, terutama kita guru BK. Itu tentang gaya belajar yang sudah Bapak terangkan materinya. Nah, pertanyaan saya, guru BK gimana caranya mengidentifikasi atau alat tes seperti apa? Instrumen tes mungkin, asesmen seperti apa yang digunakan oleh guru BK kita untuk bisa melihat anak-anak dan mengidentifikasi gaya belajar mereka seperti apa. Oke. Pak, tapi saya juga mau meminta Bapak pendapat Bapak, mungkin opini Bapak tentang asesmennya. Nanti Bapak berikan jawabannya kepada saya, itu sama tidak dengan asesmen yang akan diberikan oleh anak disabel. Terima kasih. Nice, pertanyaan yang bagus ya. Dan itu cukup berat untuk dijawab, ya. Cukup berat untuk dijawab, tapi good. Sebelum saya menjawab, kalian harus menjawab dulu, iya kan? Karena ini sejalan nih. Sekarang kalian jawab program apa aja sebagai guru BK ini aksi nyata loh. Rencana aksi nyata kalian jika kalian sebagai guru BK yang ke depannya. Itu ya? Oke? Ayo 1, 2 orang, 3 orang. 3 orang aja. Sorry, langsung diketik di ini saya. Oke, Indra, oke. Thank you. Satu lagi. Target waktunya kapan? Misalnya Juni, gitu nggak apa-apa. Semester 2, itu nggak apa-apa, bebas. Oke. Penanggung jawab lembaga sekolah dan guru BK. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Indra dan Alexa sudah memberikan pandangannya di aktivitas jadi refleksi pembelajaran kita terakhir. Tugasnya sudah dilakukan, aksi nyatanya adalah sosialisasi tentang risiko ya anak putus sekolah ya, karena ini menjadi salah satu penyebab faktor utama. Bimbingan klasikal dari Alexa, kemudian target waktunya itu harusnya langsung target ya, target waktunya bulan Mei gitu ya. Clear. Sasaran programnya untuk siapa? Untuk memberikan pemahaman kepada orang tua gitu ya. Jadi ada sasaran yang dicapai, itu sasarannya hampir sama kayak tujuan gitu ya. Kemudian pihak mana yang dilibatkan ya, guru, siswa, anak, orang tua gitu ya misalnya. Penanggung jawabnya siapa? Ya si pemrogramnya, berarti guru BK gitu ya. Clear? Itu adalah aksi nyata program yang bisa kalian lakukan dalam program-program kalian nantinya sebagai guru BK untuk meningkatkan gaya belajar ataupun untuk pemberian bimbingan klasikal. Yakni ya itu kalau di ini proses misalnya materinya bebas ya. Prokrastinasi bisa gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan terakhir yang saya harus jawab soal asesmen ya. Bisa gunakan AUM ya, alat ungkap masalah, AUM PTSDL ya. Alat ungkap masalah itu bisa, tapi sekarang tuh banyak sebenarnya. Nanti kalau kalian lebih detail itu Ibu Petra bisa, Ibu Krista itu kuat, Pak Sawal itu kuat, tapi salah satu yang kalau yang saya tahu itu salah satu yang efektif adalah untuk mengungkap masalah. Alat ungkap masalah PTSDL, AUM PTSDL bagi anak. Itu ada level SD, SMP, SMA. Ya, dan itu juga bisa kepada kaum disabel, gitu. Ya, tapi tinggal kita disesuaikan, harus ada pendampingan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kita tutup dalam doa. Minta satu orang, siapa? Alexa aja. Teman-teman dan Bapak, sebelum kita mengakhiri proses belajar kita dalam mata kuliah psikologi pendidikan, mari kita berdoa. Doanya saya doakan dalam agama Kristen Protestan, agama yang lain, teman-teman mohon silakan. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Oke, saya akhiri kelas kita. Bubar jalan.